Halo, kembali lagi bersama saya Nizar. Kali ini kita akan membahas tentang struktur switch case. Nah, struktur switch case ini merupakan struktur percabangan yang digunakan untuk memeriksa kebenaran suatu nilai yang memiliki banyak pilihan. Apabila suatu kondisi benar, maka akan menjalankan perintah-perintah sesuai dengan kondisinya tersebut. Nah, struktur switch case ini sama seperti struktur if yang ditulis secara berulang. Penggunaan switch case ini biasanya digunakan ketika permasalahan yang kita temukan pada saat membuat program memiliki kondisi dengan nilai pasti, di mana kita dapat memecahkan permasalahan tersebut dengan menggunakan struktur logika switch. Selanjutnya akan kita praktikkan bagaimana penggunaan struktur logika switch. Pertama, kita siapkan dulu XMPP-nya. Kita pastikan sudah terstart di Apache dan MySQL. Lalu kita buka Visual Studio Code-nya. Kita buat file dengan nama switchcase.html. Jangan lupa kita save-nya di htdocs dengan foldernya switch. Kita save. Lalu kita buat HTML-nya terlebih dahulu sebagai pancingan. Pada HTML, setelah itu kita buat head-nya, bagian head. Dalam head terdapat title. Kita beri judul jadwal mata kuliah TI 19C. Setelah itu kita buat bagian bodinya. Kita buat form. Pada action kita isi dengan proses underscore mata kuliah .php untuk nanti lanjutannya dengan metodenya post. Selanjutnya kita beri jadwal mata kuliah kelas TI 19C semester 3. Lalu kita break. Setelah itu kita buat masukkan hari. Kita ketikkan hari. Lalu di bawahnya input dengan type text. Lalu namanya kita beri hari. Lalu kita beri selanjutnya input dengan type submit. Oke. Value-nya kita isi dengan proses hari. Untuk tombol lanjutannya ya. Lalu kita save. Lalu kita cek di browser apakah sudah bekerja. Kita ketikkan localhost
foldernya namanya switch tadi, lalu filenya switchcase.html. Kita cek apakah muncul. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kita ketikkan hari Senin misalnya. Nah, di sini belum tersedia karena belum ada lanjutannya ya. Setelah itu, lalu kita bikin file baru, kita save. Nah, kita beri di sini kita buat format HTML-nya ke dalam format PHP ya. Kalau sudah kita save, lalu kita buat lagi untuk lanjutan dari proses mata kuliah. Lalu kita save, kita beri nama filenya proses underscore mata kuliah .php. Lalu kita buat PHP-nya. Selanjutnya kita beri hari sama dengan post yang menunjukkan hari. Ketik 2 bintang, lalu ketikkan switch dalam kurung hari. Nah, lalu kita mulai untuk memasukkan hari dan keterangan mata kuliahnya dengan cara case. Case itu menunjukkan harinya ya. Kita ketikkan Senin. Lalu untuk keterangan harinya echo hari Senin, misalnya ada mata kuliah teori probabilitas jam 10. Nah, jangan lupa titik 2 koma. Setelah ini kita break titik 2 koma juga. Untuk hari-hari berikutnya, untuk mempermudah, kita cukup Alt Shift tanda panah bawah. Kita buat 7 hari. Maksud saya 6 hari karena hari Minggu tidak dihitung. 1 2 3 4 5 6. Oke. Hari Senin sudah, kita buat hari Selasa di sini. Hari Selasa kita isi dengan operasional reset jam 8 dan ada pemasaran industri jam 10. Selanjutnya hari Rabu. Hari Rabu ada mata kuliah. Oh, hari Rabu tuh kelasnya free. Ya udah kita isi free juga. Selanjutnya hari Kamis. Hari Kamis kita isi ada mata kuliah apa aja. Ada mata kuliah ASB. Kita ketik ASB. Jamnya jam 8. Lalu hari Kamis tuh ada psikologi industri. Kita ketik jamnya jam 10. Dan
ada mata kuliah mekanika teknik jam 12. Oke. Lalu hari Jumat ada mata kuliah algoritma pemrograman teori jamnya jam 10 dan algoritma praktikum jam 12 atau sesudah Jumatan. Dan hari Sabtu ada mata kuliah APK teori jam 16.00 dan APK praktikum jam 18.00. Setelah itu jangan lupa kita beri penutup untuk format PHP-nya. Lalu kita save. Nah, lalu kita cek di browser apakah sudah bisa. Kita ketikkan hari Senin, coba proses hari. Nah, akan muncul teori probabilitas. Selanjutnya, hari Selasa kita proses, akan muncul operasional riset dan pemasaran industri jam 10. Kita cek lagi hari Rabu. Hari Rabu itu berhubung free, kita tulis free dan muncul free juga. Hari Kamis akan muncul ASB jam 8, psikologi industri jam 10, dan mekanika teknik jam 12. Selanjutnya hari Jumat kita cek lagi. Akan muncul algoritma pemrograman, teori jam 10, dan praktikum jam 12. Dan yang terakhir kita cek hari Sabtu ya. Akan muncul APK teori dan APK praktikum. Berarti ini sudah berhasil dan terima kasih. Hanya segitu saja yang dapat saya bagikan atau share. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Terima kasih. Sampai jumpa.